Halo Bu Kris, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu yang berjudul Smart Together. Saya Brahmana dari Fakultas FBE. Saya David Brian Christiansen dari Fakultas Teknik. Saya Jonathan Pratama Erdianto dari Fakultas Teknik. Dan saya Alvin Setiawan dari Fakultas Teknik. Yang pertama itu alasan kami membuat proyek ini, aplikasi ini itu karena banyak sekali di pedalaman-pedalaman itu sekolahnya yang masih kurang, bisa disebut kurang layak atau tidak seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Jadi masih kurang terawat gitu sekolahnya. Terus yang kedua, masih banyak anak-anak yang seharusnya di umurnya itu dia sudah sekolah, tetapi dia masih harus menanggung beban keluarganya menjadi kepala keluarga, sehingga sekolahnya terganggu. Dan yang ketiga itu adalah untuk mereka yang tertarik dalam bekerja di sebuah perusahaan, tetapi masih belum mempunyai ilmu atau pembelajaran tentang isi perusahaan itu, ya sehingga kami membuat proyek ini itu untuk mereka juga, dan juga mencari tempat pelatihan yang nggak cuman memberitahu secara ya teori, tapi kami akan mengajak mereka juga untuk melihat dan mempraktekkan bagaimana teori itu bisa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja menurut saya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita mempunyai beberapa permasalahan yang harus kita, maksud saya permasalahan yang harus kita selesaikan dengan adanya Smart Together ini. Yang pertama, ada masalah pendidikan yang masih terbatas. Saya bacakan, saya kutip dari edukasikompas.com, Indonesia meraih 1 peringkat lebih tinggi dari tahun 2020, yakni pada tahun ini Indonesia ada di peringkat 55 dari 73 negara. Ya, saya menyambung penjelasan dari Bram. Ya, masih banyak daerah-daerah di pedalaman yang masih belum memiliki fasilitas sekolah serta guru-guru yang berkompeten, sehingga kualitas mereka tidak bisa dibilang tidak baik, sehingga tidak bisa menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas juga. Kemudian masih ada mindset yang salah dari masyarakat Indonesia, di mana para laki-laki yang sudah lulus SMA dituntut orang tuanya untuk langsung bekerja, serta perempuan yang setelah lulus SMA dituntut untuk langsung menikah. Di sini yang membuat para minat dari siswa dan siswi yang ingin berkuliah menjadi terganggu, dan mereka dipaksa untuk bekerja ataupun menikah. Kemudian permasalahan yang kedua adalah pendidikan secara online sangat tidak efektif. Saya kutip lagi dari detik.com, hasil survei yang dilakukan UNICEF, sebanyak 66% dari 60 juta siswa dari berbagai jenjang pendidikan di 34 provinsi mengaku tidak nyaman belajar di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Ini menandakan bahwa pendidikan secara online ini sangat tidak efektif. Selain dari guru yang kebanyakan masih tidak menguasai teknologi, ada juga murid-murid yang tidak suka pembelajaran online ini karena dinilai membosankan, hanya mendengarkan saja ocehan dari guru melalui laptop atau gadget mereka. Kemudian poin dari permasalahan ini yang membuat kami membuat aplikasi ini, yaitu butuh biaya mahal untuk dapat ilmu. Seperti yang kita ketahui, harga dari biaya gedung saja dari TK, SD, SMP, SMA hingga kuliah semakin lama semakin naik, dan itu menjadi masalah bagi orang-orang Indonesia, di mana kami masih merupakan negara berkembang, dan disinilah minat dan bakat yang seharusnya dimiliki oleh siswa-siswi yang ada di Indonesia ini menjadi terhambat dikarenakan biaya yang mahal. Maka dari itu kami ingin menyelesaikan masalah ini, yang akan dilanjutkan oleh Jonathan. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami ciptakan sebuah website
dan aplikasi yang bernama Smart Together. Smart Together adalah sebuah website atau aplikasi yang memberikan akses pendidikan berkualitas dengan tenaga pengajar yang berkualitas, berpengalaman, dan profesional kepada semua orang yang ingin belajar skill-skill yang diperlukan untuk mendapat sebuah pekerjaan. Kami juga memberikan pelatihan soft skill dan hard skill yang diterapkan langsung pada praktik pekerjaan. Aplikasi Smart Together kami ciptakan dengan tujuan utama agar semua orang yang memiliki niat untuk melamar pekerjaan namun mungkin kurang mendapatkan pendidikan atau pelatihan skill pekerjaan tersebut dapat mendapatkan pelatihan yang mereka butuhkan atas skill-skill yang mereka butuhkan. Aplikasi Smart Together diciptakan dengan tujuan utama agar semua orang yang ingin belajar apapun yang mereka inginkan atau minati mendapatkan pelatihan yang baik atas skill-skill yang diminati mereka, dan bahkan mendapatkan pekerjaan yang bersangkutan dengan skill yang akan kami ajari kepada mereka. Kami bukan hanya terbatas dalam memberikan hard skill seperti yang tadi kami katakan, yaitu sebuah kemampuan spesifik yang dibutuhkan dalam pekerjaan, seperti programming bagi para siswa yang memiliki keminatan menjadi programmer. Melainkan, kami juga memberikan pelatihan yang mendukung kepribadian serta kemampuan bersosialisasi para siswa untuk bekerja dengan baik pada lingkungan yang banyak orang, seperti halnya berpidato atau berpresentasi. Ya, skill tersebut adalah soft skill. Kami memberikan sistem kelas terbuka yang bebas dipilih oleh para siswa dan siswi, di mana dengan sistem ini, para siswa tak langsung ditempatkan pada kelas yang seharusnya mereka jalani sesuai umumnya pada kurikulum, melainkan para siswa dapat memilih kelas-kelas yang mereka minati atau kurang pahami, dan atau mereka lewatkan pada masa lalu. Entah dikarenakan karena putus sekolah, atau hanya sekedar merasa bahwa guru mereka belum memberikan penjelasan yang baik. Kami juga memberikan kebebasan para siswa untuk mengakses kelas tersebut dalam PC mereka sendiri untuk membantu mereka memahami lebih dalam, terutama bagi para siswa yang berpendidikan rendah. Selain menyediakan program-program kelas, kami juga turut bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang memberikan program magang, terutama bagi siswa dan siswi terbaik kami. Sehingga para siswa dan siswi tersebut yang sedang belajar dapat secara langsung mempraktekkan keahlian mereka di lapangan kerja sebenarnya sambil mempelajari ilmu-ilmu baru yang berguna bagi saat mereka bekerja nanti. Selain itu, kami juga memiliki sistem ujian yang baik secara teori untuk menguji pemahaman para siswa dan juga hasil ujian mereka yang mereka dapatkan akan dimasukkan ke dalam perhitungan nilai akhir masing-masing. Nilai akhir ini akan dicantumkan dalam sertifikat pelatihan siswa yang kemudian dapat digunakan untuk sebagai modal pelamaran kerja, layaknya sertifikat pelatihan kerja pada umumnya. Setelah para siswa menyelesaikan semua pelatihan mengenai topik yang mereka minati, akan kami berikan juga sertifikat tadi seperti yang kami katakan untuk menandakan bahwa mereka siap bekerja. Para alumni dapat mencantumkan sertifikat pada CV mereka sebagai modal dalam melamar pekerjaan. Kita melanjutkan, tentunya ide-ide tersebut membutuhkan upaya dan langkah-langkah yang kita butuh untuk lewati agar ide tersebut dapat tercapai. Nah, untuk pertama yaitu kita perlu mengembangkan web dan aplikasi Smart Together. Tentu saja kita perlu mengembangkan terlebih dahulu sebelum kita dapat menggunakan. Kita mendesain web dan aplikasi Smart Together itu bukan hanya untuk desktop dan PC, melainkan juga untuk mobile. Jadi sistem kita adalah sistem yang mobile friendly. Selanjutnya kita tentunya akan juga menguji aplikasi yang telah kita buat secara berkala dan mendapat feedback dari tim penguji agar kita terus mengubah dan mengganti dan meningkatkan fitur-fitur yang kami rasa kurang atau perlu peningkatan. Tentu saja dalam pengembangan Smart Together ini tidak lepas dari tenaga pendidik. Tim kami memiliki rencana untuk dengan kaum pendidik yang berkualitas profesional di bidang-bidangnya. Kami berencana untuk bekerja sama dengan
sistem edukasi tradisional dengan sekolah-sekolah. Kita akan mencari guru-guru yang kami anggap layak dan profesional dalam bidangnya, dan kebanyakan mungkin terkenal dan disukai oleh para siswanya. Para guru ini kemudian akan kami beri pelatihan agar mereka dapat menggunakan aplikasi kita dengan baik dan agar dapat mendidik dan mengajar lebih banyak siswa. Nah, umumnya guru-guru ini hanya mengajar satu kelas yang berisi 30 orang. Mungkin dalam aplikasi kami akan lebih banyak orang yang mungkin bisa satu negara atau bahkan seluruh dunia. Itu merupakan kelas yang lumayan besar, dan guru-guru kami tentunya butuh pelatihan yang juga besar, dan kami akan menyediakan pelatihan tersebut. Kami membutuhkan pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu bukan hanya dalam website, jadi jika ada error, jika ada bug, itu kita harus perbaiki, namun juga dalam bidang pengajarnya. Jika pengajar dilihat kami kurang pas, kurang efektif, atau kurang layak, dan siswanya juga mungkin tidak puas dengan pengajar tersebut, maka kami berhak untuk mengganti, dan kami harus mengganti karena prioritas kami dalam Smart Together ini adalah kepuasan siswa dan agar siswa dapat mengerti semua yang diajarkan oleh para guru. Dan jika seorang guru tidak dapat mengajar dengan baik, maka prioritas kami adalah pada siswa, bukan pada tenaga pengajar. Tentunya tenaga pengajar tersebut juga kita tetap berikan peringatan dan tidak langsung asal mengganti saja. Itu adalah prioritas kami untuk mensejahterakan semuanya. Tapi prioritas kami adalah siswa. Dalam pengembangan dan pemeliharaan Smart Together, tentu saja kami harus bekerja sama dengan banyak orang, karena bentuk aplikasi Smart Together ini dan program Smart Together ini adalah non-profit. Jadi kita tidak dapat menarik investor untuk investasi dengan program kita, karena memang tidak ada untungnya. Ini adalah organisasi yang non-profit. Jadi kita akan bekerja sama dengan pemerintah di berbagai daerah, juga lembaga-lembaga pendidikan swasta atau non-government organization, NGO, dan juga membutuhkan tenaga pendidik yang bantu mendesain dan memelihara program kami. Akan tapi, kami memprediksi sebagian besar dana yang kami terima akan berasal dari pihak donor dari berbagai pihak, terutama organisasi-organisasi filantropis yang ingin mendonasikan dana mereka kepada organisasi kami. Hubungan-hubungan ini tentu saja bukan hanya dalam bidang dana dan untuk menguntungkan kami saja, untuk membayar guru saya, tentunya tidak. Kita memiliki hubungan kerjasama yang penting juga dengan sektor swasta, perusahaan-perusahaan, karena tentunya kami yang disebutkan pada ide tadi ingin membuka program magang kepada siswa-siswa kami agar mereka bisa mendaftarkan diri mereka menjadi pekerja magang dalam suatu perusahaan swasta sesuai dengan bidang studi mereka atau yang mereka inginkan. Tentu saja dalam usaha ini kita perlu untuk bekerja sama dengan berbagai pihak-pihak swasta, perusahaan-perusahaan yang juga tentunya akan diuntungkan dengan pekerja-pekerja yang mereka dapat terima, yang mereka dapat dapatkan. Itu pekerja yang sangat berkualitas dari program kami, dan setelah sudah kami didik dengan baik, juga kita layaknya universitas biasa atau sekolah SMK biasa, kami juga menyediakan sistem magang. Itu sangat membantu siswa, dan untuk juga membantu perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kami. Harapannya ke depannya seluruh dunia itu mendapat pendidikan yang baik, bukan hanya dalam pendidikan akademik biasa seperti matematika, IPA, fisika, dan lain-lain, melainkan juga skill-skill kerja seperti memasak, ngelas, dan lain sebagainya. Yang kami rasa sekarang itu masih kurang jumlahnya, dan kami bertujuan untuk meningkatkan pendidikan skill-skill kerja tersebut bukan hanya dalam bidang akademik saja. Agar kedepannya pengangguran di dunia itu berkurang dan kualitas pendidikan di dunia itu meningkat secara drastis dengan hasil dari program kami. Itu adalah harapan kami yang akan kami berusaha untuk capai dengan program ini. Sekian dari kami presentasi dari tugas proposal tugas kelompok ini. Kami harap
ini dapat membantu. Terima kasih atas perhatiannya.